Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan podcast kami, alhamdulillah kita senantiasa ucapkan, senantiasa kita panjatkan syukur kita masih dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, dalam hidup kita pastilah selalu terjadi masalah, selalu terjadi ujian. Terkadang kita merasa hidup begitu berat, bahkan seolah tak pernah terlihat jalan keluarnya. Kita sudah lelah bertanya, apa, mengapa, dan bagaimana semua ini bisa terjadi. Kita mungkin akan selalu bertahan, menjalani dengan perasaan yang beraneka ragam. Mungkin pasrah, mungkin dengan berharap kalau ada jalan keluar, mungkin dengan putus asa, dan lain-lain. Maka jika kita sudah sampai batas yang tidak bisa ditoleransi oleh akal kita, jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya manusia selalu menemui cobaan dan masalah dalam hidupnya. Jadi memang selama kita ini masih hidup di dunia, masalah dan ujian akan terus ada, baik besar maupun kecil. Islam hadir sebagai satu din, satu agama yang paripurna, yang lengkap, yang siap untuk memberikan solusi-solusi terhadap segala persoalan, segala masalah ketika akal kita tak mampu lagi mencerna segala persoalan yang ada. Bagaimana Islam mengatasi masalah dalam hidup bisa kita lakukan dengan berbagai amalan-amalan, perilaku-perilaku yang sesungguhnya ini sudah kita lakukan dalam rangka kita beribadah. Yang pertama adalah ketika kita mengalami masalah, alangkah baiknya kita selalu menjaga wudhu. Jiwa kita akan menjadi tenang jika membiasakan diri mengambil wudhu sebelum melakukan pekerjaan. Kerja yang susah akan menjadi ringan dan mudah diselesaikan. Selama ini kita mengetahui bahwa berwudu itu berfungsi untuk mensucikan diri dari najis dan hadas. Namun tahukah Anda bahwa berwudu juga bisa menjadi penawar racun hati? Di saat sedih dan gelisah, kita dianjurkan untuk berwudu sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri, yang berwudu. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian nomor 2, segala persoalan di samping kita berwudu adalah mari kita lakukan
sholat. Ya. Bukan sekedar sholat wajib yang sudah menjadi kewajiban kita, tetapi juga banyak sholat-sholat yang lain. Karena di dalam sholat ada ketenangan jiwa dan ketentraman bagi pikiran. Sholat merupakan pintu dari pintu-pintu yang dengannya bisa membantu untuk menghilangkan dan menutup penatnya dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam sholat kita bisa mengeluarkan keluh kesah dan gundah gulana yang sedang kita rasakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sedang sujud, menunjukkan kepasrahan dan ketundukan di hadapannya. Sungguh di dalam sholat ada kenikmatan yang besar. Dimulai dari berwudu, kemudian sholat. Ketika engkau berdiri untuk sholat, maka tidak ada lagi penghalang tabir antara dirimu dan Allah Azza wa Jalla. Kemudian solusi yang ditawarkan ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah yang mungkin secara akal belum ketemu, di samping wudhu dan sholat adalah membaca Al-Quran. Ya. Jadi membaca Al-Quran ini jadikanlah sebuah kebiasaan, apalagi di saat-saat kita memang sedang merasa mengalami berbagai macam persoalan yang harus diselesaikan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Membaca Al-Quran salah satunya dapat membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai bentuk petunjuk itu. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Adanya petunjuk bagi manusia tentu dapat membuat kehidupan manusia lebih tenang, ya, karena dalam jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Kita perlu yakin bahwa walau bagaimana hebat tekanan yang kita alami, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada. Yakinlah, karena setelah ada kesempitan pasti ada kelegaan, dan selepas kepayahan pasti ada kesenangan. Kemudian solusi yang ditawarkan Islam ya, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan berat adalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita umatnya, tatkala turun sebuah musibah atau terkena sebuah masalah, doa-doa untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang ada adalah beliau jika tertimpa sebuah kesulitan apapun jenis, beliau mengucapkan, wahai zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu saya memohon pertolongan. Dan doa sangat bermanfaat untuk menghilangkan sebuah musibah, baik sebelum turunnya bencana tersebut maupun sesudah turunnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, ya, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Jadi doalah yang bisa merubah takdir. Ya. Kemudian solusi yang kelima adalah tawakal dan berserah diri kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, dalam surat At-Tolak ayat 3. Demikian juga di dalam Quran surat Yunus ayat 3. Kemudian dia bersemayam di atas arsy
untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Kemudian solusi yang keenam adalah sedekah. Ya. Dalam Al-Quran banyak ditemukan firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta kita di jalan kebaikan. Namun sayang kebanyakan kita tidak menghiraukan perintah tersebut. Kita khawatir kalau bersedekah akan mengurangi jumlah harta kita. Sifat kikir dan tamak mendorong kita untuk enggan membayar zakat, membazar infak dan sedekah. Padahal manfaat sedekah ini sebenarnya akan kembali kepada diri kita juga. Demikianlah 6 solusi yang ditawarkan oleh Islam ketika kita menghadapi berbagai persoalan yang pelik di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita. Ya, jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah sholat, ya. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang keempat adalah doa, kelima tawakal dan berserah diri kepada Allah, dan yang terakhir banyak-banyaklah bersedekah. Demikian podcast pada hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan marilah kita jadikan Islam sebagai solusi atas segala persoalan yang kita hadapi. Tetap sehat, tetap semangat, sehat mental, sehat fisik, sehat sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.